Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syihabuddin Suni dengan NIM 1122201200000015. Di sini saya akan menjelaskan tentang transliterasi. Perkenalkan, nama saya Sakila Ramadhani dengan NIM 11220120000010. Saya dari kelas 1A jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur serapan. Udah. Selanjutnya adalah pembahasan tentang transliterasi. Nah, apa itu transliterasi? Transliterasi adalah penulisan lambang bunyi. Nah, kata transliterasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu transliteration, yang artinya lambang bunyi, fenom, dan kata dalam sistem penulisan. Fungsi utama transliterasi adalah untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis suatu makna yang terdapat dalam sebuah naskah. Yang pertama, pengertian kata serapan. Menurut KBBI, kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing maupun bahasa daerah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Untuk kata baku, proses penyerapannya harus memperhatikan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Sedangkan untuk kata tidak baku, tidak harus memperhatikan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Selain penyerapan kata, dalam bahasa Indonesia juga berlaku penyerapan imbuhan, baik berupa imbuhan afiks, prefiks, maupun sufiks. Yang kedua, fungsi kata serapan. Kata serapan berfungsi untuk memperkaya kosakata dalam bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan bahasa Indonesia merupakan bahasa yang dinamis atau terbuka. Yang ketiga, penyebab adanya kata serapan yaitu karena faktor dari interaksi masyarakat dan juga karena berkembang pesatnya ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Yang keempat, syarat-syarat penyerapan. Menurut buku pedoman umum pembentukan istilah, mengatakan bahwa proses penyerapan suatu kata ke dalam bahasa Indonesia bisa dilakukan bila memenuhi 3 syarat ini. Di antaranya, yang pertama, istilah serapan yang ditentukan berdasarkan konotasi yang sesuai. Yang kedua, istilah serapan yang ditentukan lebih singkat daripada terjemahan bahasa Indonesianya. Yang ketiga, istilah serapan yang ditentukan dapat memudahkan tercapainya kesepakatan bila istilah Indonesia memiliki banyak sekali sinonim. Yang kelima, jenis-jenis serapan. Yang pertama, kata serapan adopsi merupakan penyerapan kosakata asing ke bahasa Indonesia tanpa mengubah pelafalan, ejaan, maupun penulisan. Yang kedua, kata serapan adaptasi, yaitu proses penyerapan kosakata asing ke bahasa Indonesia dengan adanya perubahan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Yang ketiga, kata serapan terjemahan, proses penyerapan kosakata asing